Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar, kembali menuntut ilmu, dan itu semua atas campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan salawat serta salam semoga juga tercerahkan kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita belajar tentang bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk diskusi atau debat sudah kita selesaikan. Bab yang ke-7 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-9, yaitu tentang teks biografi, ya. Itu tentang teks biografi. Silakan sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Eko, kalian bisa melihat buku kalian di bab yang ke-8, yaitu mengenai teks biografi. Ya. Kalau di dalam buku kalian diberi judul yaitu bercerita ulang tentang perjalanan hidup, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yang hendak kita target, yaitu kalian diharapkan setelah mempelajari apa yang Pak Eko sampaikan dan apa yang ada di dalam buku, nanti kalian bisa menemukan unsur-unsur biografi dan menilai hal yang dapat diteladani dari teks tersebut, ya. Minimalnya nanti kalian harus bisa menemukan unsur-unsur biografi, ya. Seperti yang sudah Pak Eko sampaikan tadi, ya. Sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Eko, kalian bisa melihat buku kalian di halaman 250, ya, mulai halaman 250. Di situ kalian bisa melihat peta konsep. Nanti ketika kita belajar tentang biografi, kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian kalian akan mempelajari unsur penokohan, pemaknaan isi biografi, keteladanan, struktur teks biografi, kaidah kebahasaan teks biografi, dan langkah-langkah penceritaan kembali teks biografi. Nah, di situ diawali dengan ada tokoh Muhammad Hatta. Kemudian kalau di dalam buku kalian di halaman 252 itu diambilkan contoh, yaitu tentang cuplikan teks biografi yang berjudul W.S. Rendra. Jadi tokoh yang dimunculkan di situ adalah W.S. Rendra. Mohon maaf, ini tokoh-tokoh yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh yang umum, bukan tokoh agama, karena ini buku ya digunakan untuk umum, ya. Baik, ya, nanti sebelum Pak Eko menjelaskan ini, seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, kalian coba baca dulu kutipan W.S. Rendra, ya. Setelah membaca ini ada keterangan di bawahnya, ini yang akan Pak Eko sampaikan, ya. Anggap saja kalian sudah selesai membaca kutipan W.S. Rendra. Intinya W.S. Rendra itu adalah seorang penyair, orang yang berbakat di dalam puisi, yang lahir pada tanggal 7 November 1935. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang W.S. Rendra dapatkan. Kemudian festival-festival baik dalam maupun luar negeri yang W.S. Rendra ikuti ketika menjadi seorang penyair. Nah, setelah kalian baca, kalian mengetahui bahwasanya teks tersebut berisi perjalanan hidup W.S. Rendra, ya.
seorang penyair terkenal di Indonesia. Jadi bagi orang yang suka puisi, gemar puisi, ya, menekuni di bidang puisi, nama W.S. Rendra itu tentunya bukan nama yang asing bagi mereka, tapi bagi kita, bagi kalian mungkin itu asing. Siapa itu? Itu adalah penyair. Diceritakan dalam teks tersebut awal karirnya sebagai seorang sastrawan hingga puncak kesuksesannya yang ditandai dengan penyebutan banyak karya dan penghargaan yang ia terima. Itu terkait dengan contoh kutipan yang ada di dalam buku kalian. Ya. Rendra meninggal pada usia 75 tahun, tepatnya pada 6 Agustus 2009. Ya, teks seperti itulah yang dimaksud dengan biografi, yakni teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Nah, itu jadi apa yang dimaksud dengan teks biografi, yaitu teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup dari tokoh ketika dia masih kecil, kemudian menginjak masa kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya. Di dalam teks tersebut menceritakan tentang itu. Ada tambahan ya anak-anak ya, jadi teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang, akan tetapi yang menulis itu adalah siapa? Penulis atau orang lain, bukan tokoh itu sendiri. Kalau yang menulis adalah tokoh itu sendiri, nanti bukannya namanya bukan biografi, akan tetapi autobiografi, seperti itu. Jadi ketika kalau biografi itu adalah yang menulis adalah orang lain, bukan tokoh itu sendiri. Sedangkan kalau autobiografi yang menulis adalah dirinya sendiri, tokoh itu sendiri. Kita lanjutkan. Biografi merupakan salah satu jenis cerita ulang atau istilahnya recount, yakni teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Cerita ulang dapat disampaikan berdasarkan pengalaman langsung penutur atau penulisnya. Akan tetapi, cerita ulang ada juga yang ditulis berdasarkan imajinasi atau di luar penyampaiannya itu. Oleh karena itulah, cerita ulang dapat diklasifikasikan dibagi menjadi 4 macam, yakni, ini ada. Yang pertama adalah pengalaman pribadi atau personal recount. Ya. Apa itu pengalaman pribadi atau personal recount? Yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian yang dialami penulisnya secara langsung. Misalnya berupa kisah perjalanan, kejadian-kejadian waktu berlibur, peristiwa unik masa sekolah, dan lain sebagainya. Atau bahkan sering kalian membuat misalnya diary atau buku harian, itu termasuk personal recount. Kemudian yang kedua ada cerita ulang faktual recount, yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian masa lalu yang disampaikan sendiri ataupun dialami orang lain. Ya, contohnya faktual recount ini adalah biografi, autobiografi, dan yang lain yang semisalnya. Kemudian ada juga yang ketiga cerita ulang imajinatif atau imaginative recount, teks yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang bersifat khayalan, akan tetapi seringkali peristiwa itu dianggap ada atau benar-benar terjadi. Karena bersifat melegenda, kisah itu harus diceritakan kembali secara turun-temurun. Kalian bisa misalnya contohnya tentang dongeng, kemudian legenda, mite, sage, fabel. Nah, itu adalah contoh-contoh dari imaginative recount, cerita yang hanya bersumber dari hasil imajinasi penulisnya. Kemudian yang keempat ada cerita ulang prosedur atau procedural recount, yakni teks yang menceritakan latar belakang atau asal-usul terjadinya suatu kejadian di masa lalu. Teks semacam ini biasanya dipakai di dalam pengadilan dalam rangka memperjelas kasus ataupun alat bukti perkara. Nah, itu adalah jenis-jenis ya
cerita ulang. Tambahan informasi bahwasanya biografi itu merupakan salah satu jenis cerita ulang. Akan tetapi ternyata yang namanya cerita ulang itu banyak sekali macamnya. Kalau di buku kalian disebutkan ada 4. Nah, biografi dan cerita ulang jenis lainnya, baik itu biografi, kemudian dongeng, legenda, kemudian maupun prosedural recount, cerita ulang prosedur, itu sama-sama berbentuk narasi. Artinya berbentuk narasi itu berbentuk cerita, ya. Berbeda kalau itu sebuah negosiasi. Kalau negosiasi kan bentuknya apa? Percakapan. Anekdot ada yang berbentuk ya narasi, ada yang berbentuk gambar karikatur. Akan tetapi kalau yang namanya biografi itu mutlak bentuknya adalah narasi. Oleh karena berbentuk narasi, maka biografi dibentuk oleh 3 unsur utama. 3 unsur utama itu apa? Yaitu penokohan, latar, dan alur. Ini hampir sama dengan unsur-unsur pembentuk sebuah cerpen, hampir sama, ya, yaitu penokohan, latar, dan alur. Nah, untuk mengingat kembali apa itu penokohan, di situ disebutkan yang namanya penokohan itu adalah tokoh kemudian disertai karakternya. Jadi penokohan itu adalah sederhananya adalah karakter yang diberikan penulis kepada tokoh di situ, ya. Jadi karakter tokoh itu adalah penokohan. Jadi kalau ada istilah penokohan, kalian jangan hanya menjawab tokoh, tapi penokohan itu ada tokoh yang disertai dengan karakter, ya. Penokohan dalam teks di atas adalah W.S. Rendra dengan segala karakternya. Disebutkan W.S. Rendra ada seorang yang tekun, W.S. Rendra ada orang yang pantang menyerah, dan lain sebagainya. Itu contoh dari penokohan. Kemudian yang kedua ada latar. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya latar itu mencakup waktu dan tempat. Ada juga yang menambahkan latar itu mencakup waktu, tempat, dan suasana yang mendasari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Ya, misalnya latar waktunya di mana, atau menjelang sholat maghrib, waktunya menjelang sholat subuh itu waktu, tempatnya di masjid, di sekolah, itu waktu tempat. Kemudian yang ketiga ada alur, ya. Alur itu berupa rangkaian atau perjalanan hidup tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya, dari satu kiprah ke kiprah yang lainnya. Itu adalah alur. Jadi unsur-unsur pembentuk biografi itu ada 3, yaitu penokohan, latar, dan alur. Nanti setelah itu kita membahas tentang bagaimana kita bisa meneladani, ya, tokoh-tokoh yang ada di dalam biografi. Itu ya anak-anak, ya. Jadi untuk sementara ini dulu yang bisa Pak Eko sampaikan. Nanti untuk ulangan tengah semesternya insya Allah dilaksanakan pada Senin minggu yang akan datang. Silahkan nanti kalian kembali mempelajari, yaitu materi tentang negosiasi dan juga diskusi, ya. Jadi soal yang akan Pak Eko keluarkan di dalam ujian tengah semester nanti itu ada Pak Eko ambilkan dari 2 bab, yaitu bab biografi, bab negosiasi, dan bab tentang diskusi. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.